Ini guys ya, kacang lokal itu ini bagian tengah loh, padahal bagian tengah aja udah sepanjang ini. Ini bagian tengah ya. Terus tiriskan kayak gini guys. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Di sini hujan sampai dari semalam sampai sekarang belum berhenti, masih terus hujan. Nah di sini aku akan berbagi tips ke teman-teman semua, khususnya yang yang bikin cambah pemula ya, yang bikin cambah pemula. Jadi kacang, bahas soal kacang ya guys ya, soal kacang impor sama lokal. Nah ada beberapa temen tanya, Mbak kenapa ya kacangnya kok merah, cambahnya kok merah, bagian kepalanya merah, terus mudah hijau kayak gitu. Itu sebenarnya tergantung dari kacangnya sendiri guys ya, dari kacang lokal. Kalau kacang lokal memang condong ke warnanya seperti itu kalau bagian atas. Karena kenapa? Karena mungkin kena angin atau kena suasana luar ya, maksudnya kena cahaya luar. Jadinya kalau disiram itu kan disiram dibuka terus dianya itu kena angin dari luar, jadi yang bagian atas itu mudah berdaun dan mudah hijau, seperti hijau kayak gitu. Apalagi warnanya merah kalau kacang lokal ya. Ini tip dari aku untuk pemula ya. Kalau mungkin senior yang pernah bikin cambah mungkin sudah tahu, terus lebih pengalamannya dari aku ya. Saya di sini hanya share ke pengalaman aku sebagai bikin cambah kayak gitu, sebagai apa ya? Ya sebagai usaha bikin cambah kayak gitulah ya. Mungkin di luar sana banyak yang teman-teman yang sudah senior ya. Nah, sebelumnya jangan lupa di like dulu, di subscribe dan share ke sosial media kalian, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari Yuni Bakoli Channel. Jadi langsung aja guys ya. Nah di sini aku pakai kacang lokal. Gimana sih Mbak biar enggak mudah hijau dan enggak merah-merah kayak gitu. Jadi aku di sini bikinnya di oplos guys. Jadi kita nyuci 1/4 impor. Jadi yang selebihnya lokal. Kenapa Mbak kok dicampur, apa ndak busuk apa ndak apa gitu ya. Jadi kalau cambah busuk itu bukan dari dari kacang impor atau lokal. Sebenarnya kalau kacang yang muda itu memang tetap busuk, tapi kalau nyucinya bersih itu masih bisa tertolong lah ya. Tapi kalau memang kacang yang semuanya mudah, benar-benar nggak bisa dicuci ya tetap aja busuk guys. Jadi faktor penyebab faktor cambah busuk itu bukan dari satu hal aja. Jadi udah aku jelaskan di video-video sebelumnya ya, faktor cambah busuk. Nah di sini aku ingin berbagi tips ke kalian biar cambah lokalnya itu tidak terlalu merawat. Merawat itu banyak daunnya terus gampang hijau. Kalau kacang lokal itu memang condong ke hijau sih ya, cuma lebih mencegah biar tidak semuanya merawat. Kalau bahasaku di sini ngerawat ya. Kalau di tempat-tempat kalian saya nggak tahu bahasa gaul itu istilahnya banyak yang berdaun kayak gitu loh guys. Berdaun terus ekornya panjang-panjang gitu. Nah jadi nyucinya itu satu impor satu lokal. Jadi yang impor dicuci lebih dahulu, setelah impornya selesai baru nyuci yang lokal. Terus tempatnya itu dipisah. Jadi yang lokal sendiri dipisah, yang impor dipisah, ditaruh di marang ya. Marang tempat nasi. Nanti ada videonya di sini.
ditiriskan. Setelah ditiriskan besok pagi kan baru ditaruh di tempat drum ya, maksudnya ditumplek diwalik gitu. Terus yang bagian bawah sendiri itu yang pertama ditaruh di drum itu kacang yang lokal. Terus yang kedua itu yang impor, jadi ditutupin kayak gitu guys, ditutupin ditaruh atasnya itu yang bagian impor ya, biar yang lokal itu nggak terlalu ngerawat. Ini guys ya, kacang lokal itu ini bagian tengah loh, padahal bagian tengah aja udah sepanjang ini bagian tengah ya. Terus kalau bagian atas itu lebih panjang dari ini, dan berdaun-daun kayak gini itu lebih panjang daunnya. Makanya kalau ndak ditutup pakai impor di atasnya itu lebih panjang lagi. Ini padahal yang tengah aja panjangnya kayak gini. Jadi kalau di sini itu suka yang pendek-pendek, bundek-bundek, agak gemuk kayak gitu ya. Jadi ini pakai kacang impor, kacang lokal, tapi ini bagian tengah, tapi tetap aja panjang kacangnya. Jadi nyucinya untuk biar ndak panjang betul ini, nyucinya itu sore guys ya, jangan nyuci pagi. Kalau panennya jam 12 malam. Itu kalian bisa kira-kira sendiri, panen jam 12 malam, aku nyucinya start mulai jam 4 sore. Jam setengah 5 sore lah ya. Jadi biar nggak terlalu panjang. Ini aja udah kepanjangan guys, soalnya ini bagian tengah udah panjang kayak gini. Terus kalau yang bagian atas kalau nggak ditutup impor itu akan lebih ngerawat lebih panjang lagi. Kadang yang bagian atas itu aku buang, nggak aku jual, karena kalau nggak ditutup impor kayak gitu panjang-panjang, makanya aku buang. Terus setelah aku tutup pakai impor, nggak ngebuang sih, tetap bisa dijual, meskipun kayak gini masih bisa dijual ya. Jadi kayak gitu. Jadi ditutupin biar kalau kebuka itu nggak kena angin ya. Karena kacang impor itu lebih nggak mudah berdaun sih. Kalau kacang impor itu lebih pertumbuhannya mungkin nggak secepat kacang lokal. Jadi kompen enggak? Jadi sebelumnya nggak tahu ya, kalau pakai lokal ya lokal aja, nggak dikasih impor. Jadi panjang. Setelah dicoba ditutup pakai impor, ternyata masih bisa tertolong, nggak sepanjang yang seperti biasanya. Jadi ini tip buat aku, tip dari aku buat teman-teman semua yang ingin pakai lokal tapi nggak pengen yang kacangnya merah terus panjang, kalian bisa tutupin atasnya, bagian atasnya tuh dikasih kacang impor. Jadi setelah ditiriskan itu kan dipindah ke drum, terus yang bawah sendiri dikasih lokal, terus atasnya dikasih lagi impor. Jadi setiap disiram itu yang kena air duluan kan yang impor. Kalau yang bawah kan masih tetap tidak bisa ngembang dia, maksudnya nggak bisa berdaun sih, tapi nggak seberapa banyak. Jadi dia tumbuhnya itu yang bagian atas sendiri itu impor, jadi lebih mending lah ya daripada nggak ditutup impor. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu aja sih tips biar nggak terlalu ngerawat. Dari dulu aku nggak tahu sih sebenarnya. Terus apa ya, dipikir-pikir terus kok bisa kayak gini, buang terus kan sayang kalau pakai lokal. Kalau impor di sini tambahnya gampang busuk, nggak tahu mungkin dari kacangnya ya, kemarin pakai impor busuk semua, nggak bisa dijual sama sekali. Jadi 7 karung itu buang ya, mungkin bukan rezeki. Karena apa? Karena ditampi itu waktu malam panen itu basah semua guys, jadi nggak bisa ditampi sudah, akhirnya dibuang. Terus sekarang 5.000 kok ya. Nah jadi seperti itu aja tips dari aku untuk saat ini. Nanti aku akan share semuanya tentang jambah ke teman-teman semua untuk yang pemula. Kalau yang senior saya no comment ya, karena aku juga masih pemula, baru beberapa tahun aja bikin jambah. Jadi saya bukannya sok ya, cuma aku berbagi sesuai pengalaman pribadi aku selama aku bikin jambah kayak gitu. Jadi bukan menggurui istilahnya ya, karena di sini aku nggak ada niatan untuk sok tahu, menggurui atau bagaimana. Dan intinya aku hanya berbagi ilmu ke teman-teman semua yang mau bikin jambah kayak gitu. Nah mungkin
segitu aja yang bisa saya sampaikan. Ditunggu vlog-vlog selanjutnya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari Yuni Batul. Nah mungkin di video kali ini cukup sekian, karena ini masih hujan ya, nggak tahu dari semalam hujan nggak berhenti. Dari sekarang pun jam 7 di sini juga belum berhenti, tambahnya masih sedikit sih, cuma ngabisin dulu. Nah segitu aja yang bisa sampaikan. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe juga, di like, di komen. Siapa tahu ada pertanyaan tentang tambah, kalian bisa komen di bawah, nanti sebisanya aku pasti akan jawab. See you next time, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.